Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam kesempatan malam hari ini, saya untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Tommy Michel SHMH dengan mata kuliah karya ilmiah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan meresensi buku Hukum Perdata yang dikarang oleh Christina Bagenda, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Gardiansyah, dan Muhammad Rifki Hidayat, Yudi Prihantanto Soleh, Rahmati Usman, Amri Suhartini, Sarah Selvina Kuwahati, Israwati Akid, Irwanto Baren Supayung, Sumi Rahayu Sulaiman, dan Ikhwanul Kholis. Buku ini dicetak tahun 2023. Adapun penerbitnya yaitu Widina Bakti Persada Bandung dan didesain oleh Muhammad Ridwan. Baik Bapak Ibu, adapun isi dari buku ini ya, yang berjudul Hukum Perdata ini, isinya yang pertama mengandung sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia. Adapun hukum perdata yang dimaksud yaitu hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu atau individual interest. Secara yuridis, ya, KUH Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1 yang mengatur tentang perseorangan, yaitu atau van personen, yaitu mulai pasal 1 sampai dengan 498. Kemudian buku 2 mengatur tentang benda atau van zaken, mulai pasal 499 sampai dengan 1232. Kemudian buku 3 mengatur tentang perserikatan atau van verbinistation, mulai pasal 1233 sampai dengan 1864. Dan yang terakhir yaitu buku 4 mengatur tentang pembuktian dan kadaluarsa atau van bewijs and vengery. Kemudian berdasarkan sistematika ilmu hukum ya, yang dibahas dalam buku ini, yaitu pertama bab 1 yaitu membahas mengenai hukum perseorangan. Yang kedua membahas tentang hukum keluarga atau familierecht. Bagian 3 yaitu hukum tentang harta kekayaan atau vermogenrecht. Dan bagian keempat tentang hukum waris yaitu erfrecht. Ini menurut Tan Camelo halaman 11 tahun 2011. Kemudian berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang berdasarkan di dalam tata hukum kolonial. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan De Wisrecht Politik. Berdasarkan asas kondonkansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia.
Kemudian bab pertamanya yaitu membahas mengenai hukum perseorangan atau personrecht. Adapun kata person, ya, hukum berarti membawa hak atau subjek di dalam hukum. Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan perihal manusia sebagai subjek dalam hukum untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Definisi hukum orang sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Kemudian orang sebagai subjek hukum adalah setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum atau Rechtshoheit. Sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak. Kemudian yang kedua yaitu hukum keluarga, ya, atau family right, ya. Adapun family right ini, hakikat tujuan dari hukum keluarga tentunya kita harus bisa memahami arti dalam sebuah keluarga itu sendiri. Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah kehidupan yang terdiri dari orang tua, anak, dan saudara dengan tujuan hidup rukun dan bahagia. Setiap manusia yang dilahirkan akan mengalami kehidupan berkeluarga nantinya. Hakikat tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perkawinan, tujuan perkawinan itu yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Kemudian yang ketiga yaitu membahas mengenai hukum waris. Hukum waris adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Kemudian hukum waris Islam yang terdapat pada pasal 171 KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan, tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing dalam mendapatkannya. Hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sedangkan hukum waris perdata adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah sah. Kemudian hukum waris di Indonesia bersifat plural karena saat ini di Indonesia berlaku 3 hukum warisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris perdata. Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda atau material dan harta cipta atau non material dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya. Kemudian bab selanjutnya dalam buku ini membahas tentang hukum perjanjian, ya. Dalam klasifikasi hukum, hukum perdata adalah hukum privat yang mengatur hubungan subjek-subjek hukum. Perdata yakni orang dan badan hukum. Hubungan hukum perjanjian adalah hubungan hukum yang hampir pasti
akan dilakukan oleh setiap subjek hukum perdata setiap harinya. Tetapi perjanjian sama dengan hukum lainnya yang tentunya juga memiliki konsekuensi hukum jika tidak diadakan atau dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, bagian dari buku ini akan membahas lebih lanjut tentang perjanjian yang dimulai dengan memberikan pemahaman tentang perjanjian. Kemudian juga menguraikan tentang syarat sahnya perjanjian agar pembaca dapat mengetahui serta memahami perjanjian yang memenuhi syarat secara hukum. Pengertian perjanjian menurut Sudipno Mertokusumo, perjanjian hendaklah dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar tidak akan berakibat hukum atau tidak ada sanksinya. Selanjutnya yaitu membahas mengenai hukum perdata internasional. Pada kehidupan manusia umumnya seringkali dijumpai masalah-masalah hukum, khususnya negara yang memiliki kedaulatan. Tentunya akan memiliki sistem hukum yang berbeda dengan negara lain. Hukum perdata internasional dimaksudkan untuk menangani urusan pribadi dan bisnis bagi warga negara, supaya setiap kegiatan bisnis yang dilakukan tidak diragukan dan memerlukan kerangka hukum, sehingga kebutuhan pembingkaian dilakukan oleh penguasa berdasarkan ketentuan yang telah disusun demikian mungkin sehingga perkawinan negara telah mengatur peraturan-peraturan yang sebagian besar dibandel atau diperbuatkan hukum paksaan untuk interaksi komersial. Kemudian tugas hukum perdata internasional semata-mata berfungsi sebagai pedoman dalam memilih hukum mana yang harus dipertimbangkan. Hukum perdata internasional tidak memberikan solusi untuk kesulitan hukum sampai materi tersedia, namun hanya menunjukkan kepada hakim hukum mana yang harus digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu membahas hukum harta kekayaan. Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam bahasa Inggris prenuptial agreement umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri. Karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Rumusan tentang pengertian perjanjian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan maupun KUH Perdata tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu. Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan. Kemudian dalam buku ini juga diselipi transaksi bab mengenai transaksi bisnis internasional, yaitu perekonomian di dunia sudah seperti tidak ada batasan. Negara A membeli kebutuhan rakyatnya ke negara B, negara membeli kebutuhan rakyatnya ke negara C, dan seterusnya begitu. Tak hanya adanya jual beli, kemungkinan juga adanya barter dan kerjasama antar negara, sehingga perputaran perekonomian sudah tidak hanya ada di sebagian negara, melainkan sudah meluas hingga ke seluruh dunia. Jual dan beli ada pada antar negara disebut dengan ekspor dan impor. Istilahnya, ekspor impor mengeluarkan barang dari suatu negara dan impor adalah memasukkan barang ke suatu negara. Ekspor impor ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan warga dalam suatu negara yang memenuhi keinginan warganya.
Kemudian, sedangkan barter dan kerjasama antar negara juga memberikan dampak yang besar dalam kehidupan manusia antar negara. Barter antar negara ada 4 jenis, yaitu barter langsung, barter alih, barter imbal balik, dan barter beli kembali. Kemudian dalam barter sendiri mengharuskan adanya kerjasama antar negara. Namun kerjasama ini disebut dengan kerjasama transaksi bisnis internasional. Jadi menarik sekali kalau Bapak Ibu mengoleksi ya buku ini, hukum perdata ini, untuk pengetahuan dalam pelajaran atau mata kuliah ilmu hukum perdata. Saya kira cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.